Hai semuanya, kekalahan sering terasa seperti garis finish yang memutus semua harapan. Ketika keadaan tidak sesuai ekspektasi, ketika rencana hancur di tengah jalan, atau ketika apa yang diperjuangkan akhirnya gagal, pikiran kita otomatis menurunkan vonis. Selesai. Padahal, yang sering kita salah artikan sebagai tanda kalah, sebenarnya hanya jeda panjang yang melelahkan. Kita lupa bahwa dalam setiap jatuh, selalu ada satu hal yang masih berjalan, bahkan ketika segalanya berhenti. Satu hal yang terus menyala, walaupun kecil, seringkali tak terlihat dan hampir terlupakan. Ironisnya, itulah persis hal yang membuat kita belum kalah. Namanya sangat sederhana, terlalu dekat untuk kita sadari, tapi sangat besar pengaruhnya. Kemampuan untuk bangkit sekali lagi. Selama kita masih punya dorongan untuk berdiri, meskipun badan gemetar, meskipun langkah pertama terasa berat, meskipun kita ragu pada diri sendiri, selama itu masih ada, permainan belum selesai. Kita belum kalah. Kita hanya terluka. Dan luka, seberapapun dalamnya, tidak pernah otomatis menjadi tanda tamat. Luka hanya menjadi cerita lain yang harus kita bawa sambil berjalan, bukan alasan untuk berhenti selamanya. Begitu banyak orang di luar sana yang tampak kalah bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka berhenti berusaha untuk bangkit. Sementara kita, entah sadar atau tidak, sering masih menyimpan percikan kecil itu, ketikan kecil dalam hati yang berkata, ayo, satu kali lagi. Kita boleh saja kehabisan rencana, kehabisan tenaga, kehabisan strategi, atau kehabisan penjelasan, tapi selama kita belum kehabisan keberanian untuk mencoba lagi, kekalahan belum resmi terjadi. Masalahnya, keberanian ini sering datang dengan suara yang lebih lirih daripada rasa takut, rasa malu, atau rasa capek. Jadi bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita terlalu bising dengan keraguan dan ketakutan lainnya. Kita terlalu cepat menyimpulkan kalah, padahal perlombaan mental dan hidup tidak pernah berjalan sesederhana kalah menang. Ada proses yang jauh lebih rumit, ada faktor yang jauh lebih dalam, dan ada komponen yang jauh lebih abstrak daripada sekedar hasil akhir. Kita semua pernah mengalami momen di mana dunia seperti menutup pintu di depan wajah kita sendiri. Semua terasa gelap, membingungkan, dan dingin. Tapi dalam momen yang sama, ketika semuanya terasa padam, jika kita perhatikan lebih teliti, ada satu daya yang masih berjalan, seperti detak jam di ruangan kosong. Tekad. Tekad itu tidak selalu tampil besar seperti pidato motivasi. Tekad sering hanya muncul dalam bentuk hal kecil. Misalnya kita masih sanggup membuka mata pagi ini, masih sanggup mandi, masih sanggup bangun dari kasur walau tak tahu arah. Itu pun sudah tekad. Bukan tekad yang meledak, tapi tekad yang bertahan. Ketika kita masih punya itu, kita punya bahan bakar untuk mulai, meskipun pelan. Dan mulai yang pelan bukan penundaan, itu pemulihan. Kita semua juga sering memandang kekalahan dari sudut hasil, jarang dari sudut keberlanjutan. Kalau yang dilihat cuma hasil, mungkin hidup tampak seperti pertarungan yang melelahkan. Tapi kalau yang dilihat adalah kapasitas untuk melanjutkan, untuk bangkit, untuk memperbaiki, untuk mencoba lagi, maka kekalahan sebenarnya bukan soal jatuhnya, tapi soal hilangnya kemampuan untuk berdiri. Jadi selama kemampuan itu masih ada, kecil atau besar, kita belum tersingkir, kita belum habis, kita belum keluar dari arena, dan kita bahkan masih punya peluang untuk menang suatu hari nanti. Peluang itu tidak datang dengan jaminan, tapi ia masih ada selama keberanian untuk bangkit masih ada. Dan jika kita masih punya itu, kita masih dalam permainan. Pernah kalian perhatikan anak kecil saat belajar jalan? Mereka jatuh puluhan kali, bahkan ratusan kali, tapi mereka tidak pernah menyebutnya kalah. Mereka menyebutnya lagi. Jika kalian tanya, sakit nggak? Mereka jawab, sakit. Tapi kalau kalian tanya, mau lanjut nggak? Mereka jawab, mau lagi. Itu bukan optimisme, itu fitrah manusia. Kita semua dulu begitu. Kita semua dulunya melihat bangkit bukan sebagai pilihan, tapi sebagai satu-satunya cara yang kita tahu. Tapi semakin dewasa, bangkit mulai terasa seperti keputusan besar yang butuh alasan, butuh validasi, butuh kondisi ideal. Padahal bangkit tidak pernah mensyaratkan semuanya rapi dulu. Bangkit tidak peduli apakah dunia sudah siap. Bangkit hanya peduli apakah kita masih punya nyalanya. Rasa takut sering memberi ilusi bahwa capek itu sama dengan kalah. Padahal capek itu normal.
Capek justru bukti bahwa kita sudah berjalan jauh, bahwa kita sudah melawan banyak hal, bahwa kita sudah menahan banyak gempuran yang orang lain bahkan tidak tahu. Dan selama capek itu belum membunuh tekad bangkit, kita hanya sedang berhenti mengatur nafas, bukan sedang menyatakan tamat. Hidup ini juga selalu punya kecenderungan aneh. Ketika kita paling merasa gagal, kita lupa menghitung hal-hal yang masih kita miliki. Kita mulai menghitung yang hilang, bukan yang bertahan. Kita hitung waktu yang terbuang, bukan kesempatan yang masih tersisa. Kita hitung rasa sakit, bukan kemampuan pulih. Kita hitung kekecewaan, bukan daya tahan untuk melanjutkan. Kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita raih, tapi juga tentang apa yang kita sanggup bawa ketika semuanya jatuh. Dan yang paling hebat bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang masih punya keberanian untuk bangkit ketika alasan untuk berhenti terasa sangat meyakinkan. Kadang, kita memang terlihat seperti pecundang di mata keadaan. Tapi kita tidak pernah kalah di mata kemungkinan selama kita belum menyerah pada bangkit. Dan kemungkinan itu selalu lebih besar daripada keadaan. Hanya saja, kemungkinan tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu. Ia menunggu kaki yang mulai melangkah lagi. Ia menunggu hati yang berani mencoba lagi. Ia menunggu kita yang mau memilih berdiri lagi, meskipun tidak sempurna. Dan yang membuat manusia tetap utuh bukan ketiadaan jatuh, tapi ketiadaan menyerah pada bangkit. Jadi kita belum kalah ketika kita masih punya dorongan berdiri lagi, walau kecil, walau gemetar, walau ragu, karena saat itu kita tidak sedang kalah. Kita sedang memelihara syarat paling penting untuk menang, keberanian memulai sekali lagi. Dan selama itu masih ada, kekalahan bukanlah keputusan final, tapi hanya kejadian sementara yang menyiapkan kita untuk cerita yang lebih keras, lebih matang, dan lebih dalam nanti. Hidup selalu memberi kita ujian yang terasa personal, seolah hanya kita yang sedang merasakan. Seolah langkah kita yang tersandung paling memalukan. Seolah kegagalan kita paling fatal, seolah masa depan kita paling kabur. Padahal di atas panggung besar kehidupan, cerita jatuh bangun ini bukan hal aneh. Yang aneh justru ketika kita percaya bahwa kita sudah tamat hanya karena kita kehabisan jawaban sementara. Kita sering lupa bahwa dalam sistem semesta yang bergerak kacau tapi teratur, titik kalah itu bukan ketika kita gagal, tapi ketika kita melepaskan kapasitas kita untuk bangkit. Selama daya itu belum mati, secuil atau segunung, hidup belum mencap kita sebagai orang yang kalah, melainkan orang yang sedang ditempa lebih dalam. Kita bisa saja kehilangan banyak hal yang kita kira menjadi sumber kekuatan kita. Relasi, peluang, kepercayaan orang lain, stabilitas ekonomi, reputasi, atau bahkan rasa bangga pada diri sendiri. Namun yang tidak boleh kita lupa hitung adalah modal yang tidak terlihat. Daya tahan mental untuk merespon kecewa, kemampuan hati untuk tetap lunak di tengah pahit, dan keberanian organik yang tersimpan di bawah lapisan rasa takut. Kadang, kekalahan terasa seperti hujan deras yang membuat mata kita rabun, membuat kita hanya melihat lumpur yang memotori kaki, bukan kaki yang masih sanggup berdiri di atasnya. Kita memang sering merasa capek, sampai-sampai kita menyamakan lelah dengan kalah, menyamakan malu dengan tersingkir, menyamakan kesalahan dengan akhir segalanya. Padahal hidup bekerja bukan dengan satu parameter saja. Hidup tidak memakai papan skor layaknya pertandingan bola yang ketika peluit akhir berbunyi, semuanya selesai. Hidup memakai waktu sebagai ruang pemulihan, memakai proses sebagai medan perbaikan, memakai keyakinan pada bangkit sebagai garis penentu. Kalau kita masih punya kesiapan untuk maju sehari lagi, untuk memperbaiki satu kebiasaan buruk lagi, meminta maaf sekali lagi, untuk berharap meski tidak tahu bagaimana caranya, maka kalah itu belum resmi. Kita belum melepaskan hal yang paling ditakuti oleh kegagalan, keberlanjutannya. Kegagalan hanya menang ketika kita berhenti meneruskan cerita kita sendiri. Selama kita masih melangkah, kita tidak kalah, kita sedang menulis bab yang lebih gelap, tapi bukan bab terakhir. Kita sering tertipu oleh dramatisasi rasa kecewa. Kecewa itu seperti kaca pembesar, membuat semua masalah tampak lebih besar daripada diri kita sendiri. Padahal masalahnya tidak membesar, perspektifnya yang sedang menyempit. Dan kalau perspektif yang menyempit itu membuat kita berhenti bangkit, barulah kita benar-benar kalah. Tapi selama kita masih punya kemampuan itu, kita masih punya peluang untuk membalik storyboard hidup. Peluang yang tidak menjanjikan keajaiban instan, tapi menjanjikan ruang untuk hal-hal kembali bergerak, sekecil apapun awalnya. Kadang bangkit tidak terasa seperti berdiri yang gagah. Kadang bangkit hanya terasa seperti keputusan untuk tidak membenci hidup hari ini. Itu saja sudah menang. Kadang bangkit hanya terasa seperti keberanian untuk membuka chat dan mencari bantuan, atau membaca lagi atau merenung lagi.
Itu saja sudah langkah lanjutan. Dan yang paling menyedihkan dari kekalahan bukanlah ketika seseorang jatuh, tapi ketika seseorang mulai percaya bahwa bangkit tidak lagi layak dicoba. Untungnya, kita sering masih menyimpan percobaan itu. Hanya kita yang tidak menyadarinya. Kita terlalu fokus pada hal-hal yang keluar dari genggaman, bukan pada hal-hal yang masih menggenggam kita. Salah satu komponen paling besar yang sering kita lewatkan adalah keberanian untuk tetap merasa layak mencoba lagi, meskipun dunia seolah menolak. Kita butuh ingat, dunia tidak menolak kita secara final. Dunia hanya tidak memberi apa yang kita mau saat itu juga. Tapi seseorang yang masih punya keberanian bangkit, mempunyai sesuatu yang sangat ditakuti oleh kegagalan. Respon lanjutan. Kalian tahu, ketika seseorang jatuh dan masih ingin berdiri, artinya bagian paling penting dari dirinya belum tunduk. Kemauan untuk kembali bermain. Itu lebih besar daripada kehilangan strategi. Karena strategi bisa dicari, tenaga bisa diisi ulang, rasa malu bisa memudar. Tapi kemauan bangkit jika hilang, tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi selama kita masih punya itu, kita sebenarnya masih utuh. Masih dalam lintasan, masih dalam proses, dan masih dalam peluang. Kita memang sering membayangkan kekuatan sebagai sesuatu yang gagah dan terlihat. Padahal yang paling menentukan justru yang tidak kasat mata. Kekuatan bangkit itu seperti sistem dasar operasi manusia. Ia tidak terlihat, tapi ia menentukan apakah sistem masih berjalan atau hang. Dan kalau sistem masih berjalan, errornya bisa diperbaiki. Kecelakaannya bisa menjadi pengalaman. Lukanya bisa menjadi logika baru. Kehilangannya bisa menjadi pembelajaran tak tertukarkan. Kita semua juga seringkali membayangkan bangkit sebagai reaksi yang harus didahului oleh rasa percaya diri, rasa siap, atau kondisi mental yang stabil dulu. Padahal bangkit sering justru mendahului semuanya. Bangkit tidak mensyaratkan percaya dulu, bangkit mensyaratkan coba dulu. Percaya itu hasilnya. Jadi kalau hari ini kita masih punya dorongan itu, meskipun tipis, meskipun langkahnya belum rapi, meskipun hati masih ada sisa takut, maka itulah bukti bahwa kegagalan belum menang. Kalian semua juga sering lupa bahwa keberanian bangkit itu bukan lawan dari rasa takut, tapi berjalan bersama rasa takut. Orang berani bukan tidak takut. Orang berani itu tetap bangkit walau takutnya masih duduk di sampingnya. Orang berani itu tetap maju walau malunya ikut menatap. Orang berani itu tetap coba walau tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi yang membuat kalian belum kalah bukan hasilnya, tapi sistem respon bangkitnya yang belum padam. Ada hal menarik ketika hidup terasa berada di titik terbawah. Kita mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kita pertanyakan. Kita mulai bertanya, apakah hidup masih layak dilanjutkan? Apakah rencana masih bisa diperbarui? Apakah mimpi masih boleh diangkat lagi? Apakah harapan masih masuk akal? Namun seringkali, momen bertanya itu kita salah duga sebagai kelemahan. Padahal itu justru adalah tanda bahwa kita belum berhenti mengolah hidup kita sendiri. Bertanya, merenung, dan mencari jawaban baru sebenarnya bukan tanda tamat, melainkan tanda upgrade. Ketika seseorang kalah, dia tidak bertanya lagi karena dia sudah memutus hubungan dengan kemungkinan barunya. Sedangkan kita, dalam banyak situasi, masih menyimpan hubungan itu. Kita masih ingin tahu bagaimana cara mengubah besok, bagaimana cara memperbaiki alur, bagaimana cara merumuskan ulang langkah yang sesuai kondisi, bagaimana cara berdamai dengan kenyataan yang tidak berubah, sambil tetap mengubah hal-hal yang masih bisa kita ubah. Bahkan, ketika kita bilang, aku tidak tahu lagi, sebenarnya kita sedang mengatakan, aku sedang mencari tahu lagi. Itulah bedanya orang yang kalah dengan orang yang terluka. Yang kalah berhenti memproses. Yang terluka masih sibuk memulihkan sambil menata kembali. Kita memang sering merasa bahwa kekuatan terbesar manusia itu datang dari kemenangan. Padahal kenyataannya, kekuatan terbesar justru lahir dari bangkit yang berkali-kali, dari respon yang konsisten, dari ulang yang tak selesai oleh sekali gagal. Waktu yang menghitung manusia hebat, bukan waktu di mana dia menang, tapi waktu di mana dia memutuskan berdiri kembali, padahal dunia tidak menjamin apapun. Bangkit itu tidak menikmatkan di awal, tapi menghidupkan di akhir. Setiap dorongan bangkit kecil yang masih kita miliki itu, seperti bukti bahwa jantung fighting spirit kita masih berdetak, bahwa naluri melanjutkan kita belum surrender. Kadang kalian semua lupa bahwa orang-orang yang akhirnya jadi besar
Mereka besar bukan karena tidak pernah kalah, tapi karena bangkitnya tidak pernah benar-benar mati. Mereka menjaga satu api kecil itu, walau tidak terlihat oleh siapapun, walau tidak dirayakan oleh keadaan, walau tidak dipuji oleh siapapun. Api kecil itu mereka bawa seperti rahasia yang paling penting. Karena dari api kecil itulah strategi baru dibuat, peluang baru ditangkap, kebiasaan baru dibentuk, mental baru ditempa, sudut pandang baru dilahirkan, dan bab hidup yang lebih terang mulai ditulis lagi. Dan selama kita masih menyimpan keberanian untuk berdiri dan melanjutkan, maka status kita bukan kalah, melainkan placeholder untuk comeback. Juga sering lupa bahwa bangkit itu punya bentuk yang berbeda-beda sesuai level lukanya. Bangkit punya versi menangis dulu sebelum berdiri lagi. Bangkit punya versi diam dulu sebelum bicara lagi. Bangkit punya versi pelan dulu sebelum cepat lagi. Bangkit punya versi mulai dari nol dulu sebelum ke angka yang lebih besar lagi. Bangkit punya versi tidak punya jawaban dulu sebelum mendapatkan jawaban yang lebih matang lagi. Jadi, kalau kalian semua masih punya respon untuk lanjut sekali lagi, berarti kalian belum kalah. Berarti arena hidup kalian masih memuat peluang untuk berbentuk ulang. Tidak ada drama lebih besar dalam hidup kecuali drama berhenti mencoba. Drama yang memutus future update. Dan kabar baiknya, sebagian besar dari kita belum mencapai drama itu karena kita masih menyimpan keinginan untuk mengolah ulang. Seberat apapun kehilangan kalian semua hari ini, selama kalian semua masih punya daya untuk meresponnya dengan ayo lagi, maka masa depan kalian semua tidak sedang hilang. Hanya sedang menunggu langkah lanjutan yang kalian semua tunda karena kalian percaya duluan bahwa kalian sudah kalah. Padahal bangkit tidak butuh percaya besar dulu. Ia hanya butuh keberadaan dorongan kecil itu dulu. Dan dorongan kecil itu sering hadir bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk keputusan. Masih mau mencoba. Itu saja sudah penentu bahwa kalian belum tersingkir. Kadang bangkit punya bentuk membuka kembali notes yang pernah kalian tulis sendiri. Kadang bentuk bangkit adalah kembali berlatih kebiasaan yang pernah hilang karena kecewa. Kadang bangkit adalah menata ulang rutinitas yang sempat anjlok karena tidak ada arah. Kadang bangkit adalah berdoa lagi setelah lama tidak bicara dengan diri sendiri. Kadang bangkit itu hanya hadir saat kalian semua berhenti memaki diri sendiri dan mulai memegang tangannya lagi sambil berkata, ayo jalan lagi. Itu pun sudah bangkit. Orang yang kalah tidak melakukan itu. Orang yang kalah membiarkan dirinya tergeletak tanpa dorongan internal untuk respon berikutnya. Sedangkan kita, entah sadar atau tidak, masih menyimpannya. Itulah modal yang tidak terlihat tapi sangat menentukan. Selama itu masih ada, kita masih dalam potensi menang. Kita memang terluka, kita memang malu, kita memang capek, kita memang bingung, kita memang kecewa, kita memang sempat hilang. Tapi kita belum kalah. Kita hanya sedang memupuk syarat terpenting untuk comeback, keinginan berdiri lagi. Setiap kekalahan semu yang kalian semua alami itu seringkali bukan soal hasil akhirnya, tapi soal narasi internal yang kalian semua percaya lebih dulu. Kita terlalu cepat memutus pertandingan karena papan skor sementara tampak buruk. Kita terlalu cepat menyimpulkan garis finish padahal garis itu belum digambar. Yang digambar oleh keadaan hanya serangkaian kejadian pahit yang sering kita salah duga sebagai keputusan final. Padahal yang benar-benar final dalam hidup bukanlah kejadiannya, melainkan keputusan kita untuk tidak bangkit lagi. Dan kalau kalian semua masih punya suara kecil itu, suara yang sering baru terdengar ketika semuanya sunyi, suara yang bilang ayo lagi, maka itulah bukti bahwa hidup kalian semua masih dalam status possible, masih dalam status belum selesai, masih dalam lintasan retry, masih dalam peluang rewrite. Kalian semua memang boleh kehilangan banyak hal, bahkan hampir semuanya. Tapi selama kalian semua masih punya kemauan untuk bangkit lagi, kekalahan itu belum pernah resmi terjadi. Hidup itu aneh. Ia sering memberikan penilaian bukan dari hal-hal yang hilang saat kalian gagal, tapi dari hal-hal yang masih ada saat kalian semua bangkit setelah gagal. Begitu banyak hal yang bisa memudar dalam diri manusia. Strategi, peluang, rasa siap, kepercayaan orang lain, kekuatan fisik, kondisi mental yang stabil, jawaban-jawaban besar tentang masa depannya. Tapi ada satu hal yang kalau masih ada walau tipis, hidup belum bisa menyelesaikan kita. Respon untuk bangkit. Itu adalah core sistem manusia. Orang-orang yang jadi hebat di ujung, mereka hebat bukan karena tidak pernah tersandung, tapi karena core system itu mereka jaga sampai akhir. Keberanian untuk berdiri lagi, sekali lagi dan sekali lagi, sampai suatu hari keadaan yang tampak besar itu kehabisan argumen untuk menutup masa depan mereka.
Hidup kalian semua tidak memakai parameter tunggal. Jadi kalau kalian semua masih punya kemampuan untuk mencerna pahit sambil berkata, ayo lagi, bahkan ketika tidak tahu harus mulai dari mana, itu adalah bukti bahwa victory kalian semua tertunda, bukan dihapus. Itu bukti bahwa cerita kalian semua masih ongoing, masih menyimpan ruang kemungkinan untuk rewrite, dan masih punya masa depan yang belum dicoret oleh keadaan. Jadi jangan buru-buru menyatakan tamat hanya karena luka terasa besar dan rencana terasa habis. Yang besar hanya perasaannya. Yang habis hanya jawabannya untuk hari itu. Tapi selama dorongan untuk bangkit kalian semua masih ada, status kalian bukanlah orang yang kalah, melainkan orang yang masih punya syarat paling penting untuk menang. Arena hidup kalian semua masih memuat peluang untuk berbentuk ulang, peluang perbaikan, peluang pertumbuhan, peluang untuk memahami hidup kalian sendiri dari sudut pandang baru yang lebih matang. Yang penting bukan betapa gelapnya momen kalian hari ini, melainkan apakah kalian masih punya setitik keputusan untuk memulai lagi. Karena dari keputusan itulah strategi baru lahir. Dari situ kebiasaan baru ditata, dari situ rencana baru dibuat, dari situ mental kita ditempa lagi, dan dari situ bab terang yang baru mulai ditulis lagi. Selama core system itu masih ada, hidup kalian semua belum crash, hanya sedang restart. Dan restart bukan tanda akhir. Restart hanya menunggu input baru dari kalian semua. Jadi selama kalian semua masih menyimpan keberanian kecil itu, keberanian yang sering datang bersama rasa takut, rasa malu, dan rasa capek, maka apa yang kalian semua kira sebagai tanda kalah sebenarnya hanya jeda panjang yang menyeleksi siapa yang masih dalam permainan dan siapa yang benar-benar berhenti. Kalau kalian semua masih dalam permainan, maka kalian semua belum kalah. Kalian semua hanya sedang menata napas untuk berdiri lagi. Dan berdiri lagi meskipun gemetar, meskipun pelan, meskipun malu, meskipun takut. Itulah modal yang membuat kalian semua belum kalah dan tetap dalam kemungkinan untuk menang suatu hari nanti.